Halo, dan selamat datang di sesi diskusi mendalam kita hari ini. Senang sekali bisa menemani Anda dimanapun Anda sedang mendengarkan sekarang. Ya, selamat datang semuanya. Senang bisa hadir di sini. Pernahkah Anda mengalami momen kayak gini? Di pagi hari, Anda sudah berjanji nih pada diri sendiri, oke, malam ini saya tidak akan menyentuh makanan manis. Anda sangat yakin. Skenario yang sangat familiar. Sangat familiar kan? Tapi ketika jam 9 malam tiba, entah bagaimana ceritanya, toples kue di meja itu tiba-tiba sudah kosong. Atau mungkin Anda sudah meniatkan diri untuk lebih sabar saat berkendara. Tapi begitu ada kendaraan yang menyalip sembarangan, Anda tetap saja terbawa emosi. Dan setelah itu biasanya muncul rasa bersalah yang luar biasa ya. Nah, betul sekali. Jika Anda sering merasa bersalah karena rentetan kejadian seperti itu, mari kita tarik napas sejenak bersama-sama. Anda tidak sendirian. Dan yang paling penting untuk Anda ketahui hari ini, Anda sama sekali bukan orang yang gagal. Sepakat. Itu poin yang sangat penting untuk ditekankan di awal. Hari ini, tumpukan sumber materi kita yang mencakup berbagai artikel penelitian sains, studi psikologi perilaku, hingga catatan khusus tentang materi puasa dan self-control, membahas sesuatu yang sangat lekat dengan perjuangan keseharian kita semua. Sesuatu yang kita hadapi setiap hari ya. Tepat. Misi kita di sisi bedah materi ini adalah membongkar rahasia sains di balik pengendalian diri. Khususnya, kita akan melihat bagaimana ibadah puasa, seperti puasa Ramadan, pada dasarnya adalah sebuah program pelatihan intensif selama 30 hari untuk mental kita. Kita membahas ini bukan untuk menghakimi siapa yang paling disiplin atau siapa yang ibadahnya paling sempurna. Sama sekali tidak. Betul, bukan itu tujuannya. Kita di sini untuk memahami bagaimana langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sangat lembut dan penuh kesadaran bisa membawa dampak yang luar biasa masif pada kepercayaan diri dan kesehatan mental kita. Terlalu sering kita memukuli diri sendiri secara mental saat kita gagal menahan sebuah impuls. Ya, kita merasa kayak ada yang salah dengan karakter kita. Padahal, jika kita melihat dari kacamata sains, kesulitan menahan diri itu adalah sesuatu yang sangat wajar secara biologis. Dengan memahami bagaimana sebenarnya otak dan pikiran kita bekerja, kita bisa mulai memperlakukan diri kita sendiri dan tentunya orang-orang di sekitar kita dengan jauh lebih welas asih dan damai. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai perjalanan kita dari sebuah eksperimen klasik yang sangat terkenal. Tapi mungkin jarang kita lihat detail lucunya. Coba bayangkan Anda adalah seorang anak prasekolah di akhir tahun 60-an. Oh, ini pasti eksperimen marshmallow? Tepat sekali. Seorang psikolog bernama Walter Mischel dari Universitas Stanford membawa Anda ke sebuah ruangan kosong. Di meja ada satu buah marshmallow yang manis dan empuk. Dia lalu berkata, "Kamu boleh makan ini sekarang, tapi kalau kamu bisa menunggu sampai saya kembali, kamu akan dapat 2. Syarat yang sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana, tapi bagi anak usia 4 tahun, itu adalah siksaan yang nyata. Kalau kita melihat rekaman eksperimen ini, anak-anak itu melakukan hal-hal yang sangat menggemaskan untuk menahan diri. Ada yang menutup mata pakai tangan, ada yang mencium-cium meja di sebelah marshmallow, bahkan ada yang menendang-nendang kursi untuk mengalihkan perhatian. Mereka berusaha keras mengalihkan fokus dari godaan tersebut ya. Iya kan? Inti dari ujian ini adalah delayed gratification, atau kemampuan menunda kepuasan sesaat demi tujuan yang lebih besar di masa depan. Dan apa yang ditemukan oleh para peneliti saat mereka melacak anak-anak tersebut puluhan tahun kemudian adalah sebuah wawasan yang membuka mata dunia psikologi. Anak-anak yang saat itu berhasil menemukan cara untuk menahan diri, ternyata tumbuh menjadi orang dewasa dengan profil yang berbeda. Berbeda dalam hal apa spesifiknya? Secara umum mereka dilaporkan memiliki self-esteem atau harga diri yang lebih stabil, pencapaian akademik yang lebih konsisten, dan kemampuan regulasi stres yang jauh lebih baik saat menghadapi krisis. Wow, dari sekedar marshmallow ya? Betul, lebih spesifik lagi, ada sebuah studi ekstensif dari University of Wisconsin pada tahun 2013 yang menemukan bahwa kemampuan menunda kepuasan di masa kecil ini berkorelasi dengan indeks massa tubuh atau BMI yang lebih rendah saat mereka dewasa. Sebentar, itu sangat menarik. Berarti kemampuan tidak memakan satu marshmallow saat balita bisa memprediksi kebiasaan makan dan kesehatan fisik seseorang 3 atau 4 dekade kemudian. Mental yang sama dengan Anak kecil yang menunda makan marshmallow demi mendapat 2 marshmallow 15 menit lagi. Masuk akal sekali. Otot mental yang sama.
Hal yang sangat memukau di sini adalah bagaimana pandangan kita terhadap eksperimen ini berubah berkat temuan dari University of Rochester pada tahun 2012. Selama puluhan tahun, orang berpikir bahwa kesabaran anak-anak itu murni soal bakat atau kekuatan batin bawaan lahir. Padahal ternyata tidak sehitam putih itu ya. Sama sekali tidak. Ternyata lingkungan memainkan peran yang luar biasa besar. Peneliti di Rochester memodifikasi eksperimennya. Sebelum tes marshmallow, anak-anak dibagi dua kelompok. Kelompok pertama dijanjikan alat gambar yang bagus oleh orang dewasa. Tapi orang dewasa itu mengingkari janjinya dan hanya membeli krayon rusak. Wah, kasihan sekali kelompok pertama ini ya. Iya, lalu kelompok kedua dijanjikan alat gambar dan orang dewasa itu benar-benar menepati janjinya. Saat tes marshmallow dilakukan, hasilnya mengejutkan. Anak-anak di lingkungan yang tidak dapat dipercaya hanya bertahan menunggu sekitar 3 menit. Hanya 3 menit? Ya, sementara anak-anak di lingkungan yang dapat dipercaya, di mana orang dewasa menepati kata-katanya, mampu menunggu rata-rata 12 menit, 4 kali lipat lebih lama. Perbedaan dari 3 menit ke 12 menit itu bukan sekedar margin error. Itu perbedaan perilaku yang sangat masif. Berarti, anak-anak yang langsung memakan marshmallow itu bukan berarti mereka tidak sabar. Mereka hanya cerdas membaca situasi, kan? Tepat sekali. Mereka sangat adaptif. Otak mereka berpikir, buat apa saya menunggu? Belum tentu orang ini akan benar-benar kembali membawa marshmallow kedua. Jadi kepercayaan pada lingkungan adalah kunci kesabaran. Jika kita terjemahkan ini ke dalam konteks ibadah puasa, ini sangat masuk akal. Mengapa kita bisa menahan rasa haus dan lapar dari fajar sampai maghrib? Padahal kalau di hari biasa, terlambat makan siang 1 jam saja, kita sudah gelisah dan sering mengecek jam dinding. Karena ada kepastian di sana. Betul, saat puasa, keyakinan spiritual kita, lingkungan keluarga yang ikut berpuasa, dan janji kedamaian batin menjadi janji yang dapat dipercayai tersebut. Itu adalah analogi yang sangat presisi. Kita bersedia menahan ketidaknyamanan karena ada kepastian di ujungnya. Dan mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat proses menahan diri ini berlangsung. Di bagian paling depan otak kita, tepat di balik dahi, ada area yang disebut prefrontal cortex atau PFC. Oke, PFC di balik dahi. Untuk memudahkan, mari kita sebut PFC ini sebagai pusat kendali rem tangan. Setiap kali Anda melihat es buah yang segar di siang hari bolong saat puasa, atau saat seseorang memotong jalur kendaraan Anda, dorongan impulsif untuk makan atau marah itu muncul dari bagian otak bawah yang lebih primitif. Jadi bagian primitif yang menyuruh kita bereaksi seketika ya? Nah, tugas PFC adalah menginjak rem dan berbisik. Tunggu dulu, kita punya tujuan yang lebih besar hari ini. Berarti saat kita gagal menahan marah, bukan berarti kita orang jahat. Tapi mungkin kampas rem PFC kita sedang tidak berfungsi maksimal saat itu. Persis. Dan poin terpenting dari PFC adalah sifatnya yang experience dependent. Bayangkan PFC ini seperti jalur setapak di tengah hutan belantara. Kalau Anda jarang melewatinya, yang artinya Anda jarang berlatih menahan emosi, jalur itu akan tertutup semak belukar. Susah dilewati. Tapi kalau sering dilatih, semakin sering Anda mempraktekkan pengendalian diri, semakin sering jalur itu diinjak, ditebang semaknya, hingga akhirnya berubah menjadi jalan tol berlapis aspal yang mulus. Otak kita secara harfiah mengubah strukturnya berdasarkan pengalaman kita menahan diri. konsep jalan tol di otak ini sangat sejalan dengan apa yang digagas oleh Roy F. Baumeister di tahun 1998. Beliau memperkenalkan ide bahwa pengendalian diri itu bekerja persis seperti otot di tubuh kita. Teori ini sangat melegakan bagi banyak orang rasanya. Sangat melegakan karena melepaskan rasa bersalah itu. Beliau menyebutkan fenomena bernama ego depletion atau kelelahan mental. Kalau Anda menggunakan otot lengan untuk mengangkat barang berat seharian, malam harinya mengangkat gelas saja terasa gemetar kan? Sama halnya dengan mental. Kalau seharian di kantor Anda sudah menahan diri untuk tidak memarahi klien, menahan diri untuk tetap fokus pada layar komputer, otot mental Anda terkuras habis. Itulah mengapa godaan ngemil malam hari jauh lebih sulit ditolak dibandingkan godaan ngemil di pagi hari. Karena cadangan energi otot PFC Anda sudah berada di titik terendah. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, jika Anda merasa kehilangan kendali di penghujung hari yang penuh tekanan, tolong maafkan diri Anda. Anda tidak rusak. Otot pengendalian diri Anda hanya sedang butuh istirahat. Ya, kita harus memberi ruang untuk pemulihan itu. Tapi pertanyaannya,
Kalau ini memang seperti otot perut atau otot lengan, apakah kita bisa melatihnya agar kapasitas bensinnya lebih besar? Kabar baiknya, sangat bisa. Mark Muravan dan rekan-rekannya melakukan serangkaian eksperimen yang sangat menarik pada tahun 1999 dan 2010. Mereka meminta partisipan untuk melakukan latihan pengendalian diri selama 2 minggu, tapi latihannya bukan sesuatu yang ekstrim seperti puasa bicara di atas gunung. Latihannya sederhana ya. Latihannya sangat sepele, misalnya mereka diminta untuk terus memonitor postur tubuh mereka agar tegak saat duduk. Atau yang paling menarik, mereka diminta menggunakan tangan non-dominan, jadi kalau Anda tidak kidal, Anda diinstruksikan untuk menggunakan tangan kiri saat membuka pintu, menggosok gigi, atau mengaduk minuman. Bayangkan mengaduk kopi pakai tangan kiri. Kopi tumpah kemana-mana, gerakannya canggung, dan kita pasti merasa sedikit kesal. Apakah rasa frustrasi kecil saat menahan kecanggungan itu yang melatih otak? Anda menangkap inti mekanismenya. Momen di mana Anda harus secara sadar menghentikan kebiasaan otomatis tangan kanan, lalu menyuruh tangan kiri bergerak secara perlahan, proses memberi jeda itulah yang membersihkan semak belukar di jalur hutan PFC tadi. Luar biasa. Sesederhana memberi jeda, Dan hasilnya sangat terukur. Setelah 2 minggu melakukan hal sepele tersebut, kapasitas self-control partisipan meningkat drastis di berbagai area kehidupan. Mereka jadi lebih jarang membeli junk food, pengeluaran impulsif mereka menurun, bahkan tingkat konsumsi alkohol berkurang. Mereka tidak diajari cara berhemat atau cara diet, mereka hanya disuruh menggosok gigi dengan tangan yang berbeda. disinilah letak hal yang sangat menarik. Ketika kita berbicara soal puasa sebulan penuh, logikanya kalau tubuh kita tidak mendapat asupan kalori belasan jam, kita seharusnya rentan marah. Istilah populernya hungry and angry. Kadar gula darah turun, seharusnya kita jadi sangat emosional. Secara logika awam memang begitu. Tapi mengapa banyak orang, dan mungkin Anda yang sedang mendengarkan juga merasakannya, justru merasa pikiran lebih jernih, tenang, dan tingkat kecemasan malah menurun saat sedang berpuasa? Ini karena ada proses neurobiologis yang sangat elegan yang terjadi saat kita membatasi makan. Secara sederhana, puasa intermiten seperti puasa Ramadan memicu otak untuk memproduksi lebih banyak protein yang bernama BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Brain Derived Neurotrophic Factor. Ya, kita bisa membayangkan BDNF ini sebagai pupuk organik kualitas super untuk kebun di dalam otak kita. Ia merangsang pertumbuhan sel-sel saras yang baru dan memperkuat jembatan komunikasi antar sel. Yang membuat kita merasa tenang adalah karena produksi pupuk BDNF ini bekerja bersamaan dengan serotonin, yaitu zat kimia yang bertugas meregulasi suasana hati kita. Jadi ini semacam sistem penyeimbang alami tubuh ya? Betul sekali. Kombinasi inilah yang menjadi jangkar bagi ketenangan emosional meskipun perut kita sebenarnya kosong. Saya juga pernah mendengar bahwa saat perut kita kosong, tubuh kita melakukan semacam mekanisme bersih-bersih ke dalam sel. Apakah itu benar? Dan apakah ada hubungannya dengan rasa jernih di pikiran kita tadi? Anda merujuk pada proses yang disebut autofagi. Konsep ini sangat revolusioner. Hingga penemunya, ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi, dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2016. Ketika kita terus-menerus makan, tubuh sibuk mencerna. Tapi saat kita berpuasa, tubuh punya waktu istirahat. Tubuh akhirnya punya jeda untuk hal lain. Tepat, saat itulah mode autofagi aktif. Sel-sel dalam tubuh, termasuk di otak, mulai memakan atau mendaur ulang komponen sel yang rusak dan membuang racun. Ibaratnya, petugas kebersihan akhirnya punya waktu untuk menyapu jalan tol di otak Anda. Analogi yang sangat bagus. Ditambah lagi karena pasokan gula dari makanan habis, tubuh mulai memecah lemak menjadi molekul bernama keton. Otak kita itu sangat menyukai keton. Keton adalah bahan bakar premium yang membakar energi dengan sangat bersih yang menghasilkan apa yang sering disebut orang sebagai brain clarity atau kejernihan mental. Fakta bahwa otak membuang sampah selulernya sendiri benar-benar menjelaskan banyak hal. Dan ini bukan sekedar teori di laboratorium. Kita bisa melihat buktinya pada populasi luas. Banyak studi di berbagai negara, seperti di Turki dan Iran, yang mendokumentasikan penurunan skor depresi dan kecemasan selama bulan puasa. Tapi ada satu studi yang sangat menarik perhatian saya dari dalam negeri. Oh, studi dari sekolah itu ya? Ya, studi tahun 2019 di MAN 2 Kota Cilegon.
Para peneliti di sana mengukur dampak puasa terhadap kesehatan mental siswa sekolah menengah. Studi tersebut sangat relevan. Mereka tidak sekedar menanyakan apakah kamu merasa lebih baik, tapi mereka mengukur instrumen regulasi emosi para siswa di lingkungan sekolah yang penuh tekanan akademik dan sosial. Tekanan remaja kan lumayan berat ya. Sangat berat. Dan hasil analisis mereka menunjukkan bahwa puasa berkontribusi sebesar 98,01% terhadap peningkatan kesehatan mental siswa yang dimediasi oleh kemampuan mereka meregulasi emosi. Angka ini sangat tinggi. Artinya, rutinitas menahan diri saat puasa secara langsung melatih para remaja ini untuk tidak meledak-ledak saat menghadapi konflik dengan teman atau saat tertekan oleh tugas sekolah. Saat kita berbicara tentang remaja, dan ini berlaku untuk kita semua dewasa ini, ada satu kebutuhan mendasar, rasa percaya diri. Psikolog Albert Bandura merumuskan teori self-efficacy yang menyatakan bahwa rasa percaya diri tidak muncul tiba-tiba dari afirmasi positif di depan cermin. Kepercayaan diri yang asli dibangun dari apa yang beliau sebut mastery experiences, yaitu pengalaman nyata menaklukkan tantangan kecil. Dan ini berkaitan erat dengan sistem penghargaan di otak kita. Betul. Peneliti Harvard, Teresa Amabile, memperkuat ini dengan sains dopamin. Setiap kali kita berhasil mencapai progres kecil, otak melepaskan dopamin, semacam zat kimia perayaan. Ini menciptakan putaran umpan balik positif. Kita melakukan aksi, kita menang kecil, dopamin keluar, kita merasa bangga, dan kita termotivasi untuk melakukan aksi berikutnya. Betul, dan kalau kita bingkai puasa dengan lensa dopamin ini, ibadah puasa sebenarnya adalah pabrik penghasil small wins atau kemenangan kecil yang beroperasi setiap hari. Mari kita urai pabrik kemenangan kecil ini. Jam 4 pagi, alarm berbunyi. Anda sangat mengantuk, kasur terasa sangat nyaman. Tapi Anda memilih untuk bangun dan sahur. Bang, kemenangan kecil pertama. Sebuah permulaan yang bagus untuk hari itu. Siang hari, rekan kerja mengkritik pekerjaan Anda dengan nada menyebalkan. Anda ingin membalas, tapi Anda ingat sedang puasa. Lalu Anda memilih merespons dengan tenang. Bang, kemenangan kecil kedua. Saat maghrib, di depan Anda ada berbagai macam makanan. Anda menahan diri untuk makan perlahan dan tidak kalap. Bang, kemenangan ketiga. Dalam satu hari, Anda mengumpulkan begitu banyak bukti bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda. Mengingat James Clear dalam bukunya Atomic Habits, ia menekankan bahwa perubahan perilaku yang langgeng selalu berakar pada perubahan identitas. Setiap kali Anda menahan marah atau bangun sahur, itu bukan sekedar aktivitas fisik. Anda sedang memasukkan satu surat suara ke dalam kotak pemilihan identitas Anda. Memilih untuk menjadi orang yang seperti apa ya? Persis, dengan 30 hari berpuasa, Anda sedang memilih diri Anda secara terus-menerus sebagai individu yang tangguh, sabar, dan damai. Anda perlahan-lahan percaya, oh, ternyata saya adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Jika kita tarik mundur ke gambaran yang lebih besar, mari kita lihat sejenak realitas di sekitar kita dengan hati yang terbuka. Coba bayangkan saat Anda duduk di kafe atau berjalan di mall, melihat 3 remaja bersenda gurau. Secara statistik dari survei nasional INAHAMS, 1 dari 3 remaja tersebut sedang berjuang dalam diam dengan masalah kesehatan mentalnya. Prihatinkan, ada sekitar 15,5 juta jiwa remaja di Indonesia yang menghadapi kecemasan atau depresi. Dan yang membuat kita harus lebih peduli adalah hanya sekitar 2,6% dari mereka yang mencari atau mendapatkan akses bantuan profesional. Ada kekosongan besar di sini. Benar-benar sebuah krisis tersembunyi. Kita sangat membutuhkan intervensi kesehatan mental yang bisa diakses oleh siapa saja, tidak membebani secara finansial, dan dilakukan dengan cara yang damai. Ibadah puasa, beserta latihan pengendaliannya, hadir sebagai ruang penyembuhan yang sangat nyata. Membayangkan belasan juta anak muda kita berjuang sendirian itu sangat menyentuh. Dan seringkali tekanan dari luar itu bunyinya begini. Kamu harus disiplin, kamu harus keras pada dirimu sendiri, baru kamu bisa sukses dan bahagia. Paradigma lama yang sering membuat orang kelelahan. Namun, ada temuan yang membalik paradigma tersebut. Dari jurnal Social Psychological and Personality Science yang diterbitkan tahun 2025, peneliti menemukan bahwa well-being atau rasa sejahtera, aman, dan bahagia secara emosional bukanlah hadiah dari disiplin. Sebaliknya, kebahagiaan adalah bahan bakar untuk self-control. Ini poin yang sangat indah. Kebahagiaan sebagai bahan bakar. Seseorang butuh merasa aman dan damai secara emosional terlebih dahulu untuk memiliki energi guna meregulasi emosinya.
Dimensi spiritual dari ibadah, doa yang menenangkan, serta rasa kebersamaan berbuka puasa dengan keluarga justru memberikan energi emosional agar kita kuat menahan godaan. Jadi, apa arti dari semua ini? Untuk Anda yang mendengarkan, bagaimana kita membawa semua teori neuroscience dan psikologi ini menjadi alat bantu di dunia nyata? Kita tidak perlu teori rumit, kita hanya butuh praktik yang lembut. Praktik pertama adalah teknik paus 5 detik. Teknik yang sederhana tapi sangat ampuh. Anggaplah Anda sedang di jalan raya, lelah setelah bekerja, lalu ada motor yang menyalip tiba-tiba memotong jalan Anda. Reaksi otomatis otak bawah adalah membunyikan klakson panjang dan mengumpat. Tapi cobalah ini, tarik napas panjang, hitung 1-5. Beri ruang 5 detik ini agar jalan tol di otak depan Anda, atau PFC tadi, punya waktu untuk memproses situasi. Sadari perasaan kesal itu, akui bahwa Anda lelah, lalu pilih untuk menghela napas daripada meledak. Praktik berikutnya adalah menggunakan jurnal pengendalian diri. Kuncinya di sini adalah kejujuran tanpa penghakiman. Di pagi hari, tuliskan satu niat yang sangat kecil. Misalnya, hari ini saya akan mendengarkan orang lain bicara sampai selesai sebelum merespons. Niat yang simpel ya. Sangat simpel. Saat malam tiba, lihat kembali niat tersebut. Jika Anda berhasil menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan orang, rayakan momen itu, akui kemenangan kecil Anda. Tapi jika Anda hari itu masih sering memotong pembicaraan, tuliskan saja apa pemicunya. Catat itu sebagai observasi, bukan sebagai vonis bahwa Anda gagal. Membicarakan kegagalan membawa kita pada poin yang paling penting dari seluruh diskusi ini, yaitu self-compassion atau rasa welas asih terhadap diri sendiri. Proses melatih diri tidak pernah berupa garis lurus yang sempurna. Pasti ada harinya di mana Anda merasa lepas kendali. Mungkin Anda emosi meledak kepada pasangan, atau makan berlebihan secara impulsif. Hal yang manusiawi sekali. Saat itu terjadi, insting pertama kita biasanya adalah menghukum diri, mengatakan hal buruk pada diri sendiri di dalam pikiran. Tolong hentikan itu. Mengutuk diri sendiri itu memproduksi hormon stres, yang justru akan merusak otot self-control yang sedang Anda bangun. Itu poin yang sangat kritis. Albert Bandura mengajarkan bahwa orang-orang yang memiliki efikasi diri tinggi melihat kegagalan sementara sebagai strategi yang salah atau usaha yang kurang, bukan sebagai kelemahan karakter bawaan. Bukan karena kita orang yang buruk. Kegagalan bukan berarti Anda tidak kompeten. Itu hanya berarti Anda manusia biasa yang otot mentalnya sedang kelelahan hari itu. Peluk diri Anda dengan pemahaman itu, istirahatlah, dan mulai lembaran baru keesokan harinya. Satu momen di mana Anda terpleset tidak akan pernah menghapus puluhan kemenangan kecil yang sudah Anda bangun berhari-hari sebelumnya. Dan jangan lupa bahwa kita hidup berdampingan. Poin praktis terakhir adalah membangun support system. Tokoh pendidikan Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, sering mengingatkan betapa vitalnya kebersamaan dan komunitas dalam merawat niat baik. Sains psikologi mendukung ini lewat konsep vicarious experiences. Ya, manusia sangat terpengaruh oleh sekitarnya. Manusia itu makhluk peniru. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman atau komunitas yang berusaha lebih sabar, lebih damai, dan lebih positif, energi itu menular. Melihat orang di sebelah kita mampu menahan amarah di tengah situasi sulit, akan memberi kita keyakinan tak terlihat bahwa kita pun mampu melakukan hal yang sama. Kita saling meminjamkan kekuatan secara diam-diam. Meminjamkan kekuatan, saya suka sekali frasa itu. Baik. Tanpa terasa kita sudah membedah topik ini cukup dalam. Jika ada satu pesan yang bisa kita bungkus dari sesi hari ini, pengendalian diri sama sekali bukan bakat yang jatuh dari langit. Ia adalah sebuah keterampilan. Ia hidup di otak Anda layaknya otot yang merespon latihan. Dan cara terbaik melatihnya bukan dengan cambukan mental yang menyiksa, melainkan dengan memupuk kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten, memberinya bahan bakar berupa ketenangan jiwa, dan membungkus seluruh prosesnya dengan pemaafan pada diri sendiri saat kita tersandung. Puasa adalah waktu yang dianugerahkan kepada kita untuk melatih otot ini secara alami dan terstruktur. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Jika kita semua sepakat bahwa menahan dahaga, lapar, dan emosi selama sebulan penuh adalah sebuah program latihan di dalam gym mental, bagaimana jika kita mulai mengubah lensa kita dalam melihat kehidupan sehari-hari setelah puasa berlalu? Mengubah lensa seperti apa kira-kira? Bagaimana jika kita mulai memandang hal-hal kecil yang membuat frustrasi, seperti terjebak macet yang menjemukan, harus menghadapi rekan kerja yang sulit, atau rencana yang mendadak batal, bukan sebagai gangguan yang merusak hari kita?
Bagaimana jika alam semesta sebenarnya sedang menyebarkan peralatan gym mental gratis di sepanjang jalan hidup kita? Alat-alat itu diletakkan di sana setiap hari agar jalan tol di pikiran kita tetap mulus, agar kita terus bertumbuh menjadi manusia yang semakin damai dan kuat di sisa umur kita. Pandangan yang sangat mendamaikan. Menjadikan rintangan sehari-hari sebagai tempat latihan gratis. Rasanya beban frustrasi langsung terasa lebih ringan jika kita melihatnya dengan cara itu. Untuk Anda yang mendengarkan, terima kasih banyak telah menyediakan waktu Anda yang berharga untuk duduk, belajar, dan merefleksikan diri bersama kami dalam sesi bedah materi hari ini. Keinginan Anda untuk belajar ini saja sudah merupakan sebuah kemenangan kecil yang patut dirayakan. Ingatlah selalu untuk meletakkan tangan yang lembut pada diri Anda sendiri dalam setiap proses bertumbuh. Sampai jumpa di sesi diskusi mendalam kita selanjutnya. Tetaplah damai dan selalu jaga kesehatan mental Anda.